Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah semuanya sehat ya. Amin. Nah, tidak lupa Buning jaga kesehatan dengan cara apa Buning? 3M ya. Ya, apa tuh? Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin Mencuci mencuci tangan. memakai sabun ya teman-teman ya. Oke. Jangan keluar rumah Jika tidak penting sekali, tetap di rumah saja. Oke teman-teman, hari ini Bupit dan Buning akan memberikan sedikit penerangan tentang mata pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak nih teman-teman. Halaman berapa Buning? Halaman 46, yaitu tentang ketika beribadah. Nah, teman-teman tahu sendiri ya, kita ini orang Islam, tempat ibadahnya di mana teman-teman? Di masjid, di masjid teman-teman. Ya. Nah, iya. Masjid itu katanya rumah Allah ya, tempat kita beribadah. Pada zaman Rasulullah, selain untuk sholat berjamaah, masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin. Rasulullah dan para sahabatnya sering mengadakan pengajian di masjid, bermusyawarah, membahas urusan umat dan keperluan lain yang membawa manfaat. Jadi di masjid tidak boleh bermain ya, tidak boleh lari-lari karena itu kurang bermanfaat. Nah, masjid adalah tempat yang harus kita jaga kesuciannya teman-teman. Ketika kita ke masjid tidak boleh sembarangan memasuki masjid. Ada adab-adabnya. Nah, salah satu adabnya adalah 1. Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Jadi kalau kita masuk masjid, kaki kanan dulu ya yang melangkah. 2 Buning. 2. Usahakan memasuki masjid dalam keadaan bersuci atau wudhu. Berarti harus wudhu dulu ya Buning ya. Oke. Kalau itu ya adab-adabnya. Terus 3. Untuk laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian ketika memasuki masjid. Jadi supaya wangi ya Buning ya. Iya. 4. Yang keempat, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. 2 rakaat teman-teman. Sebelum duduk. Ya. Berikutnya 5. Sebenarnya nih harusnya pas waktu masuk ada doanya Bu Fit. Oh iya. Masih ingat nggak doanya teman-teman? Insya Allah masih lah Buning, kan doanya tiap gimana hari. Teman-teman? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian berikutnya Buning, nomor 5. Kelima, menjaga kebersihan masjid dari kotoran seperti tidak boleh meludah di dalam masjid ataupun membuang sampah sembarangan teman-teman. Oh begitu. Terus yang ke-6, tidak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjid. Maksudnya? Maksudnya tidak boleh ngacak-ngacak ya, semua di awuk-awuk ya. Jadi harus rapi. Kemudian berikutnya Buning, yang ke-7, tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Tuh, teman-teman nggak boleh jualan ya di dalam masjid ya. Berikutnya Buning, 8. Yang ke-8, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna dan memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi kalau di masjid harus jaga lidah ya. Jangan sembarangan ngomong yang tidak perlu dan kotor. Kata-kata kotor harus ditinggalkan. Betul sekali. Nah, beribadah berarti menjalankan ibadah, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba teman-teman, mengapa kita harus ada adab-adab ketika memasuki dan berada di dalam masjid? Karena apa tuh ya? Kenapa yo? Coba teman-teman berpikir sejenak. Jangankan ke masjid teman-teman, itu rumah Allah ya. Tadi dibilang kalau kita mau menghadap presiden, teman-teman gimana? Apakah teman-teman mau pakai baju rombeng? Enggak dong. Baunya bau keringat? Enggak juga. Nah, itu dia. Kalau mau menghadap presiden saja kita itu rapi, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, sopan, ya kan? Sopan. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Nah, ketika di dalam masjid tadi beribadah
berzikir, membaca Al-Quran atau membaca buku agama yang lain. Jadi tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak Baik. bermanfaat ya. Kesimpulannya teman-teman, ketika berada di dalam masjid, kita hendaklah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan memperbanyak mengerjakan hal-hal yang mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tadi etika ketika kita di tempat ibadah ya. Kalau etika di tempat umum gimana, Bu Fit? Nah, baik teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita membahas tentang etika di tempat umum. Tempat umum adalah tempat di mana kita bertemu dengan banyak orang, teman-teman. Contoh ya, Buning ya. Tempat umum itu antaranya pasar, di jalan raya, terminal, supermarket, dan sebagainya. Stasiun, ya kan? Pokoknya tempat-tempat yang banyak dikerumuni oleh orang-orang banyak. Iya. Ketika berada di jalan, kita harus berjalan di sebelah mana, teman-teman? Sebelah kanan apa kiri? Kiri. Sebelah kiri. Tempat bagi pejalan kaki adalah trotoar. Kemudian ada yang namanya zebra cross, adalah tempat untuk menyeberang jalan. Ya. Jadi kalau tidak mau sembarangan menyeberang jalan harus dicari yang ada yang ada garis-garisnya tuh. Kalau di daerah Jakarta teman-teman udah tahu ya, tidak ada zebra cross, adanya jembatan penyeberangan yang tinggi ya. Ketika berjalan harus tertib dan sopan. Tidak boleh bersenda gurau, tidak boleh berkejar-kejaran, teman-teman ingat, nggak boleh main-main, nggak boleh bersenda gurau di jalan ya. Jangan karena apa? Karena akan mengganggu. Lagi suka-suka, lagi seneng-seneng, dorong-dorongan bahaya loh itu. Tidak boleh, karena mengganggu pengguna lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan. Kemudian ketika berjalan juga tidak boleh berteriak-teriak, teman. Apalagi sambil menendang-nendang kaleng. Wah, itu nggak boleh tuh, Buning. Tidak sopan itu ya. Iya. Kemudian bagi pengendara sepeda motor atau mobil ada aturan tersendiri. Jika lampu menyala merah, tandanya harus berhenti. Tidak boleh berjalan. Jika lampu menyala hijau, karena kita harus berjalan. Ada juga tuh kalau misalkan lampunya kuning, apa tuh, Buning? Berhati-hati itu sebelum berjalan kita berhati-hati dulu, ya. Siap-siap teman-teman. Oke. Selain memperhatikan tanda-tanda lalu lintas dan adab-adab dari polisi, kita juga harus tertib di jalan. Bagi seorang muslim, selain memperhatikan peraturan di atas, ada adab-adab Islami yang harus diterapkan agar kita selamat sampai tujuan. Di antaranya yaitu saat keluar rumah mendahulukan kaki kiri. Kaki kiri ya keluar rumah ya? Iya tuh. Sambil membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah semata. Yang kemudian berjalan tidak terlalu cepat atau lambat, yang sedang-sedang saja, Buning. Nah, kalau terlalu cepat takutnya jatuh. Kalau kelambatan juga telat dong. Iya. Harus itu ya sedang ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh berjalan dengan memakai satu sandal atau sepatu. Ya iyalah, Buning ya. Satu sandal harusnya susah kan sepasang ya. Iya. Kemudian tidak boleh menahan pandangan, yakni mata tidak jelalatan. Kalau lagi jalan tuh harus kita lurus ke depan. Tidak boleh lirik-lirik, takut kesandung ya, Buning ya. Nggak boleh nengok kanan terus atau kiri terus, nanti kita bisa berbahaya ya. Oke, kemudian mengucap salam kepada orang yang kita jumpai dan kenal. Kita senyum kalau ketemu sama orang. Iya, karena senyum adalah sedekah loh kalau kita ketemu orang. Tapi jangan senyum terus juga ya. Disangkanya apa dong? Kemudian berikutnya menjaga ketertiban dan bersikap sopan ketika di jalan. Nah, adab-adab Islam ketika di pasar, diantaranya apa, teman? Di pasar, bersikap jujur. Baik pedagang maupun pembeli. Tidak berkata kasar. Kalau mau nyobain harus izin dulu ya sama abangnya. Bang, boleh nyoba nggak gitu? Jangan main
makan aja itu nanti Iya, nggak harus halal minta loh izin dulu jatuhnya ya. harus Iya. izin. Kemudian tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengumpat atau mencaci maki. Kemudian bersikap sabar di saat pasar dalam keadaan ramai. Jadi kita masing-masing pedagang dan pembeli harus sabar. Antri Ya. ya, jangan nyerobot karena Tidak kepengen boleh duluan, marah-marahan. serobot Nah, deh. bagi pedagang tidak boleh mengurangi timbangannya teman tuh ya. Hmm. Kemudian bagi pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Betul. Jadi nggak boleh sih nawar ya Buning ya, tapi Boleh jangan maksa nawar. juga ya Buning. Terus jangan apa sih terlalu rendah ya nawarnya ya, itu kasihan. menyakiti pedagang itu. Iya, pokoknya kita sama-sama saling menyetujui akad dari jual beli. Nah, demikianlah teman-teman adab-adab secara Islami ketika berada di tempat umum. Nah, Ya, teman-teman tadi ya, Buning sih ya. Gimana Buning Ya. sih? Itu saja mungkin teman-teman tentang adab-adab kita di tempat ibadah dan tempat umum. Iya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Bu Ningsi dan Bu Fitri minta maaf. Kita akhiri untuk pelajaran hari ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.